Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas nomor 36 sampai 45 OSK 2019 bidang IPA SMP. Untuk nomor 36, apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Nah, gerak menggelinding ini merupakan gerak kombinasi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, menggelinding ini terjadi karena adanya gaya gesek statik antara roda dengan jalanan. Yang A. Jadi, kita gambarkan seperti ini. Ini untuk roda mobilnya, dan dia berada di permukaan suatu jalan. Nah, dia akan bergerak ke kanan misalkan, dengan kecepatan V. Nah, akibat adanya gaya gesek statis, maka dia tidak akan bergerak secara translasi saja. Jadi gaya gesek ini, gaya statis ini akan menahan supaya eh, roda ini tidak bergerak secara translasi sehingga akibatnya roda ini akan berotasi. Jadi ketika ditarik, ketika dia bergerak ke arah kanan, dia akan ditahan oleh gaya statis ini sehingga dia menjadi gerak menggelinding. Selanjutnya nomor 37, hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik adalah, nah kita review sedikit. Untuk penampang sayap pesawat, itu kurang lebih seperti ini. Nah, di atas dan di bawah itu terjadi aliran udara. Nah, kenapa pesawat ini dapat terbang naik? Itu karena terjadinya perbedaan kecepatan aliran antara di atas dan di bawah. Udara yang berada di atas memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi daripada di bawah. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan udara antara atas sayap dengan di bawah sayap. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan pesawat dapat terbang naik. Jadi, pilihan yang tepat untuk nomor 37 adalah yang C. Perbedaan tekanan udara di sisi atas dan bawah sayap pesawat. Selanjutnya nomor 38, perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:100. Katakanlah A1 banding A2 itu sama dengan 1/100. Dengan A1 ini penampang kecil dan A2 itu adalah penampang besar. Di sini diketahui percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka untuk dapat mengangkat beban 2 ton diperlukan gaya sebesar titik-titik. Nah, kita bisa mencari F2 atau berat pada penampang besar sebesar 2 ton atau 2000 kg dikalikan G 10 sehingga menjadi 20.000 Newton. Nah, kita akan mencari nilai F1 itu berapa. Kita bisa menggunakan perbandingan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sehingga F1 sama dengan F2 kalikan A1 per A2. Nah, kita masukkan F2-nya adalah 20.000, A1 per A2 adalah 1/100. Kita dapatkan F1 sama dengan 200 Newton. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 39. Jumlah air diambil dari sebuah sungai. Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa U. Ada pipa U di sini. Kemudian diketahui salah satu kaki pipa U dimasukkan minyak yang massa jenisnya 0,88 gram per cm kubik. Minyak sama dengan 0,88 gram per cm kubik. Sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak 10 cm. Tinggi kolom minyak kita simbolkan HM sama dengan 10 cm. Jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai di kaki lain pipa U, maka jenis air sungai itu sama dengan titik-titik. Nah, di sini adalah permukaan batas antara minyak dengan air. Kemudian di sini ada kolom minyak, kita arsir untuk membedakan. Nah,
Ini diketahui kalau misalkan tinggi kolom minyak itu 2 cm lebih tinggi dari kolom air di kaki pipa U yang lainnya. Jadi kita tuliskan di sini, kita gambarkan permukaan air di kaki lain. Nah, di sini kita tuliskan keterangan bahwa di sini selisihnya adalah 2 cm. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita mengetahui konsep bahwa untuk permukaan yang sejajar, tekanannya adalah sama. Tekanan hidrostatisnya sama. Untuk permukaan yang sejajar, P itu sama dengan sama. Nah, kita bisa masukkan persamaan tekanan hidrostatis untuk kolom air dan kolom minyak. Sehingga P air itu sama dengan P minyak. Kita masukkan rho air kalikan G kalikan H air sama dengan rho minyak G kalikan H minyak. Minyak ini ya tadi ya, 10 cm. Nah, kita bisa coret untuk G-nya sehingga kita hanya berkutat dengan variabel rho dan H. Nah, kita di sini disuruh mencari massa jenis air sungai itu sehingga rho air sama dengan rho minyak kalikan H minyak dibagi dengan H air. Kita langsung masukkan rho minyak adalah 0,88, H minyak adalah 10 cm, dan H air adalah yang ini. Nah, tadi ini kan 10 cm. Ini 2 cm, sehingga tinggi kolom air yang ini adalah 8 cm. Nah, kita bisa langsung hitung, kita dapatkan 0,11 kali 10 sama dengan 1,1 gram per cm kubik. Kita dapatkan hasilnya adalah opsi yang A. Selanjutnya untuk nomor 40, sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya, bumi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena, nah di sini kuncinya adalah udara dipompa habis, sehingga di dalam kotak kaca itu menjadi ruang hampa. Nah, karena bunyi ini merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, jadi ketika bunyi ini merambat di ruang hampa, dia tidak akan terdengar karena dia tidak dapat merambat. Sehingga untuk nomor 40, jawabannya adalah yang A. Udara merupakan medium rambat dari bunyi. Selanjutnya untuk nomor 41, ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik. T sama dengan 0,8 detik. Ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah osilasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. V sama dengan 0,5 meter per sekon. Pada kertas tergambar gelombang dengan panjang gelombang titik-titik cm. Kita menggunakan persamaan gelombang bunyi yaitu lambda per T itu sama dengan V, sehingga lambda V kalikan T. Kita masukkan saja V-nya 0,5, T-nya adalah 0,8. Kita dapatkan 0,4 meter atau 40 cm. Jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 42. Pada seutas tali merambat gelombang dengan kecepatan 2 meter per sekon atau V sama dengan 2 meter per sekon. Gelombang melewati titik A dan kemudian titik B pada tali. Jarak titik A ke titik B 60 cm. Kita tuliskan delta X sama dengan 0,6 meter.
Jika fase gelombang di titik B terhadap fase gelombang di titik A berbeda sebesar 1,5 pi radian, frekuensi gelombang itu adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui beda sudut fase atau delta theta sama dengan 1,5 pi radian. Nah, ditanyakan nih, F-nya berapa? Nah, persamaan beda sudut fase adalah delta theta sama dengan 2pi kalikan delta V. Nah, ini merupakan lambang dari beda fase. Nah, ini persamaannya adalah delta X per lambda. Kemudian kita substitusikan menjadi delta theta sama dengan 2pi kalikan delta X per lambda. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa lambda kali F sama dengan V, sehingga lambda sama dengan V dibagi F. Kita substitusikan, sehingga menjadi delta theta sama dengan 2pi kalikan delta X kalikan F per V. Kita peroleh F sama dengan delta theta kalikan V dibagi 2pi kalikan delta X. Kita masukkan 1,5 pi kalikan V yaitu 2, kemudian dibagi 2pi kalikan 0,6. Kita peroleh hasilnya adalah 2,5 Hz. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 43. Dua kawat sejajar yang dialiri arus dengan arah berlawanan mengalami gaya titik-titik. Nah, di sini kita perlu mengingat tentang aturan tangan kanan. Jadi, untuk kawat yang memiliki arus, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Untuk ibu jari menunjukkan arus, dan jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet D. Ini I. Nah, ketika ada dua kawat yang sejajar dan kemudian saling berlawanan, maka medan magnetnya akan seperti ini. Ini kawat pertama, kemudian ini kawat kedua. Nah, karena medannya seperti ini, maka di sini akan terjadi tolak-menolak. Sebaliknya, kalau misalkan kawatnya itu searah, dia nantinya akan saling tarik-menarik. Karena bentuk medannya itu seperti ini. Sehingga jawaban untuk nomor 43 adalah yang C. Selanjutnya nomor 44. Sebuah wadah memiliki tutup dari bahan tembus pandang dengan tebal akar 3 cm. Wadah itu diisi penuh air, dan indeks air di sini diketahui 4/3. Seberkas cahaya laser diarahkan dari udara ke tutup wadah dengan sudut datang tertentu, dan kemudian cahaya itu menembus tutup wadah dan keluar ke air dengan sudut bias 60 derajat. Jika panjang lintasan cahaya laser itu di dalam tutup wadah adalah 2 cm, maka indeks bias tutup wadah sama dengan titik-titik. Nah, kita di sini perlu meninjau dari dua medium, yaitu tutup dan kemudian air. Dari tutup ke air akan terjadi pembiasan. Di sini diketahui bahwa N air sama dengan 4/3. Nah, ketika sudut biasnya itu, ketika cahaya datang melewati tutup menuju air, dia akan memiliki sudut θ1. Nah, kemudian ketika dia menuju ke medium air, dia akan memiliki sudut bias θ2. Nah, di sini diketahui bahwa θ2 itu adalah 60 derajat.
Kemudian, di sini diketahui bahwa tebal untuk tutup ini adalah akar 3 cm. Kemudian ada data lagi. Panjang lintasan cahaya laser itu di dalam tutup wadah adalah 2 cm. Misalkan cahayanya itu memiliki lintasan seperti ini. Jadi, ini panjangnya 2 cm. Nah, kita bisa tarik garis normal di sini, sehingga kita peroleh di sini adalah theta 1. Nah, ini adalah 2 cm panjangnya, kemudian ini akar 3, maka di sini akan membentuk sudut istimewa untuk segitiga istimewa ini. Kita ingat kembali bahwa perbandingannya adalah 1, 2, akar 3, untuk sudut di depan si 1 ini adalah 30 derajat. Nah, di sini persis sama untuk kasus ini, sehingga kita peroleh theta 1 adalah 30 derajat. Begitu. Nah, kita ingat kembali untuk hukum Snellius. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1 di sini adalah indeks dari tutupnya. Sin theta 1 adalah sinus 30 derajat. N2 adalah N air atau 4/3. Dan sin theta 2 adalah sinus dari 60 derajat. Di sini kita peroleh N1 sinus 30 adalah setengah. Kemudian 4/3 dikalikan sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat adalah akar 3/2. Sehingga kita peroleh N1 sama dengan 4/3 akar 3. Atau kita bisa ubah dengan mengalikan akar 3 per akar 3. Kita dapatkan 4/3 kalikan 3 per akar 3. Ini bisa kita coret tiganya. Kita peroleh N1 sama dengan 4 per akar 3. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 44 adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 45. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan oleh butir-butir air hujan. Manakah dari warna cahaya berikut yang memiliki panjang gelombang paling besar? Nah, di sini perlu diingat untuk spektrum cahaya tampak dari merah menuju ungu adalah mengecil untuk lambda. Lambdanya itu makin mengecil, tetapi sebaliknya untuk frekuensi makin membesar. Nah, untuk memperoleh cahaya dengan panjang gelombang paling besar adalah warna yang cenderung mengarah ke merah. Dari 4 opsi ini, yang paling besar adalah warna kuning. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Itu tadi pembahasan sampai nomor 45, sampai jumpa di pembahasan nomor selanjutnya.